Jumpa lagi dengan channel Sahabat Supri. Kali ini saya dipanggil Pak Herman di malam hari ini, kolaborasi dengan channel Menolak Hantu untuk mengikuti podcast tentang penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam kaitannya terhadap pembangunan budaya di Indonesia. Kita ikuti. Ini ya kan seolah-olah ya kita bukan tidak penting ajaran agama sangat diperlukan, penting untuk membina perilaku manusia hidup sesama itu bagus gitu ya. Tapi kalau bagi teman-teman penghayat itu tidak ada rasa itu terus kecil hati, nasibnya bagaimana, tidak ada ya. Itu karena itu hak pribadi terhadap Tuhan. Oke, mungkin bisa dijelaskan nih Pak, sebetulnya peran kepercayaan tradisional ini sebetulnya apa saja sih, berperan sebagai apa gitu di kehidupan berbangsa dan bernegara? Mungkin ada peran-peran tertentu? Oh, banyak sekali. Kalau tadi berbicara tentang penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terus ada sebutan tradisional. Ya. Kalau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu adalah personal terhadap Tuhan. Tetapi kalau bicara tradisional itu lebih dekat dengan mungkin adat budaya. Nah, ya, itu kalau sebagai kita sebagai penganut ajaran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu harus menjaga adat istiadat, adat budaya itu harus kita jaga, karena bangsa ini kalau sudah identitas bangsanya itu tidak kelihatan atau kita mengikuti ajaran-ajaran atau pengaruh dari negara lain, itu terus cirinya apa? Betul. Ya, itu hilanglah sudah bangsa ini. Karena setiap bangsa itu punya sejarah, punya adat budaya yang harus kita jaga untuk mempertahankan negara itu sendiri. Ciri utamanya tentang ciri khas bangsa Indonesia. Ciri khas bangsa katanya ya. Mungkin dari Mas Amar nih. Nah, ini kan Mas Amar sebagai mewakili generasi sekarang. Nah, mungkin ada pandangan yang sedikit berbeda dari Pak Suherman. Mungkin menurut Mas Amar sendiri, bagaimana sih peran kepercayaan tradisional ini bagi kehidupan berbangsa dan bernegara? Ya, dalam hubungan berbangsa dan bernegara itu tentunya bahwa kita menjadi bagian dari sebuah bangsa Indonesia ini ya. Tentunya dari sisi lain-lain untuk hak dan kewajibannya sebenarnya itu semuanya sama gitu ya. Hak dan kewajiban kita baik penganut kepercayaan atau teman-teman agama lain sebenarnya itu hak dan kewajibannya sama ya. Nah, tetapi dalam konteks pemahaman atau sebuah sebuah identitas yang tersemat adalah kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, para penganutnya ini salah satunya adalah sebagai penguat karakter budaya ya, seperti tadi yang kurang lebih sudah disampaikan sama Pak Herman ya. Jadi bahwa sebuah negara yang kuat atau negara yang punya ciri khas itu adalah sebuah negara yang diisi oleh bangsa-bangsa yang punya jati diri. Nah, jati diri yang seperti apa? Jati diri yang berbudaya. Berbudaya yang seperti apa? Kan kembali lagi kepada kearifan lokal. Contoh bangsa-bangsa yang besar, bangsa-bangsa yang kuat di luar sana itu ada Jepang ya, terus China, terus mungkin sekarang di negara ASEAN ada Vietnam, Thailand dan sebagainya. Itu mereka punya karakter, karakter atau sebuah ciri khas dari sebuah bangsa itu sendiri. Nah, ciri khas inilah yang akhirnya menjadi sebuah identitas, menjadi sebuah jati diri. Di mana ketika sebuah bangsa ini lepas dari jati dirinya, itu ya tentunya itu akan sangat mudah dipokok ya. Ini ranah beliau Pak Herman sebagai yang betul di ranah itu. Nah, tetapi bahwa yang saya yakini secara pribadi, peran sekecil apapun dari yang kita lakukan
termasuk dalam hal tadi sudah disinggung hubungan pribadi dengan sesama, ya hubungan pribadi dengan lingkungan, hubungan pribadi dengan alam semesta. Peran sekecil apapun itu yang kita lakukan itu tentunya akan bermanfaat tidak untuk diri kita, tetapi untuk yang terdekat, lingkungan ya, dan juga hubungannya adalah sebuah keutuhan berbangsa dan bernegara. Menurut Bapak sama Mas Amar ya, apakah peran tersebut ini sudah dijalankan sebagai mestinya? Sudah berjalan yang sesuai harapan atau belum ini kira-kira? Menurut Bapak dulu atau Mas Amar? Pertanyaannya hewan. Ya, tadi kita udah jawab ya. Kita udah nanya perannya. Nah, sekarang apakah peran itu udah terlaksana dengan baik atau belum gitu, Pak? Peran sebenarnya kembali kepada pribadi masing-masing dulu ya. Kalau kita sebagai penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kita bisa mengaplikasikan ajarannya itu secara pribadi sudah. Jadi kita mesti, tadi juga disinggung jati diri, mesti ada ciri khas. Itu orang itu umpamanya sabar sekali, nerimo sekali, itu bisa menghormati satu sama lain, barangkali itu sudah bisa menjadi ciri khas orang penghayat kepercayaan. Itu sebuah peran ya, di lingkungannya, di dalam organisasinya, di dalam berbangsa dan bernegara. Jadi itu peran masing-masing, tetapi kan itu menyangkut talenta masing-masing. Ada masyarakat yang mengikut saja, ada yang bersifat ingin memimpin, ada yang bersifat ingin membesarkan. Itu peran bawaan pribadi masing-masing. Tetapi intinya pada saat masyarakat penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bisa melaksanakan, bisa mengaplikasikan ajarannya itu dengan baik, mestinya dengan masyarakat itu bisa membaur, saling menghormati, saling menghargai. Itu sebuah peran yang luar biasa, dan itu bisa menjadi contoh apalagi di era sekarang ya. Barangkali saling menghormati aja sekarang sudah bukan hilang ya, sudah terkikis lah. Mari kita sebagai penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa lakukan. Tadi saya sudah singgung bahwa kita tidak hanya dengan antar manusia, kita dengan alam semesta. Apakah itu pohon, apakah itu binatang, apakah itu semua yang ada di alam semesta ini kita harus jaga baik-baik. Nah itu sudah peran, sudah peran ya. Terhadap lingkungan. Wah, sekarang ada sungai kotor, jangan menebang semaunya sendiri. Itu sudah peran, karena kita harus menjaga dirinya sendiri, menjaga antar umat manusia, menjaga alam semesta. Kalau bisa, apalagi merusak, kalau bisa harus diperindah alam semesta ini. Hubungan antar manusia harus diperindah. Itu sudah peran yang luar biasa. Semua itu tergantung dengan pribadi orang masing-masing itu sendiri. Betul, ya Pak. Bagaimana dia mengaplikasikannya kepada sesama manusia atau ke alam dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Tergantung dengan diri sendiri. Kembali lagi itu ya Pak. Nah ini Pak, lalu bagaimana dengan peraturan perundangan yang ada? Apakah sudah cukup melindungi atau belum, atau bagaimana? Kalau saya katakan sudah cukup melindungi. Kalau bicara kekurangan, manusia tuntutannya tetap ada saja gitu loh. Tapi apalagi pemerintahan sekarang ya, yang dipimpin oleh Jokowi ini memang sudah sangat memperhatikan seluruh penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Secara undang-undang sudah diatur ya. Singkat cerita, dari lahir sampai mati kebutuhannya itu sudah dilengkapi gitu.
Jadi tentang kesehatan, tentang pendidikan, ya itu tentang perkawinan, tentang kematian. Tinggal kita menjalankan sesuai dengan kearifan lokal masing-masing. Bagaimana cara barangkali perkawinan di Jawa, di Pulau Jawa khususnya, bisa bagaimana perkawinan di Banyumas di sini, bagaimana perkawinan di Jogja, di mana itu ada kearifan lokal. Itu jadi pemerintah sudah membuka, tidak ada lagi larangan ataupun apa. Cuma kembali lagi saya ke Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, tugasnya itu dari seluruh undang-undang, dari seluruh peraturan pemerintah, dari seluruh hak dan kewajiban penganut kepercayaan itu, tugas MLKI itu mensosialisasikan itu bagaimana masyarakat penganut kepercayaan itu terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kepada pemerintah, bicara tentang legalitas KTP, legalitas perkawinan, legalitas barangkali pendidikan, sudah lengkap. Itu berarti media sosialisasinya biasanya berupa apa Pak? Apakah ada semacam workshop gitu, atau kita harus datang ke sekolah-sekolah atau seperti apa? Pemerintah sudah memfasilitasi itu. Setiap ada program-program dari Kementerian Kemendikbud ya, itu pemerintah mesti mengadakan workshop, mensosialisasikan. Yang diundang itu ya pengurus-pengurus MLKI seluruh Indonesia. Dari situ kewajiban pengurus MLKI itu menyampaikan kepada kelompok-kelompok penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ya, itu pengabdian, bersifat pengabdian. Ya, kalau tadi bagaimana pemerintah sudah memperhatikan, sudah. Tapi sampai dengan bagaimana saya harus ke kelompok kepercayaan yang ada di sana itu bensin sendiri, kira-kira seperti itu pengabdian. Enggak apa-apa, kita tidak pernah memprotes itu. Itu memang di dalam acaranya ya sudah terima saja dulu. Itu. Ada tambahan? Iya, jadi sedikit tambahan bahwa ruang lingkup penghayat ini sampai sejauh ini masih berada di dalam perlindungan pemerintah melalui Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat. Kalau sekarang ini seperti itu. Jadi di KMA ini ada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, ini yang sangat berperan penting ya dalam untuk kebutuhan para penghayat kepercayaan. Sebenarnya kalau tadi disinggung terkait dengan apakah sudah terpenuhi atau belum gitu ya. Sebenarnya secara prinsip dari sebagian besar masyarakat penghayat ini tidak banyak menuntut apapun kepada negara. Yang kami butuhkan adalah bisa atau terjadinya hadirnya negara ini untuk kebutuhan hak-hak dasar seluruh warga negara tanpa terkecuali. Sebenarnya itu. Cuma karena tadi sudah disinggung sedikit sama Pak Nyoman, ada kepentingan politik, kepentingan sosial budaya dan sebagainya, yang akhirnya ini kan akhirnya seolah-olah ini terputuskan tersendiri gitu ya. Jadi ada ruang tersendiri gitu ya. Tetapi sebenarnya bukan itu. Sebenarnya bahwa tidak mengarah ke sana, jadi seolah. Iya, jadi karena ini kan sudah berjalan bahkan sebelum kemerdekaan ya, yang dulunya kita disebut dengan animisme, disebut dinamisme, penganut penyembah batu dan sebagainya. Nah, sebenarnya ada gap yang luar biasa, ada diskriminasi yang luar biasa pada waktu itu. Nah, aturan-aturan ini secara hukum negara berkewajiban melindungi gitu ya. Jadi hal-hal yang erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat penghayat ataupun juga masyarakat adat dan tradisi ini yang sudah menjadi kewajiban negara untuk
melestarikan, untuk menghidupkan, dan mungkin ini lebih kepada perlindungan yang dalam hal untuk kebutuhan negara tersendiri. Jadi ini sudah menjadi kewajiban negara sebenarnya. Kembali lagi bahwa akhirnya kan masuknya ke dalam peran gitu ya. Perannya seperti apa? Peran kami dari penghayat, kita mendukung apapun yang menjadi keputusan pemerintah dalam hal untuk ketentuan perundang-undangan dan sebagainya. Buktinya apa? Buktinya bahwa setelah kemerdekaan kita itu distigmakan sebagai kelompok yang kelompok yang menjadi bagian dari organisasi tertentu. Kita adalah kelompok yang tidak bertuhan, kita kelompok yang macam-macam. Itu stigma ini yang bertebaran di dalam masyarakat garis bawah ya, masyarakat secara umum. Jadi masyarakat secara umum memandang bahwa para penganut kepercayaan ini aneh-aneh gitu. Seperti yang tadi saya sebutkan. Nah, kita pun tidak menuntut banyak terkait apa yang menjadi perlakuan masyarakat atau stigma-stigma yang berkembang. Nah, tugas negara adalah melindungi supaya apa? Tidak terjadi tidak terjadi gesekan yang akhirnya ini menjadi tidak baik juga bagi negara. Nah, jadi kita mendukung pemerintah. Dulu kita diidentifikasi dalam kolom kepercayaan itu agama (2) strip atau kosong gitu ya, dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2000. Nah, itu yang akhirnya semakin menguatkan diskriminasi. Toh nyatanya teman-teman penghayat, para warga penganut kepercayaan ini tidak melakukan hal yang frontal seperti yang sudah menjadi konsumsi publik saat ini ya. Jadi kita tetap mengaplikasikan itu, kita tetap menjalankan. Nah, peran penting negara sebenarnya ini yang harus melindungi. Jadi ada hal yang sebenarnya harus diimbangi juga. Ini yang menjadi tugas kita semua sebenarnya, yang tidak cuma dari kami tetapi masyarakat secara umum yang berkeyakinan lain dan juga negara sampai kepada pelayan negara di tingkat rukun tetangga. Ini yang perannya itu sangat penting sebenarnya untuk kebutuhan eksistensi penghayat kepercayaan, karena undang-undang tadi yang sudah disebutkan, undang-undang sudah lengkap, ini sudah mencukupi gitu ya, dari pernikahan, pendidikan, kematian dan sebagainya itu sudah mencukupi ya. Tetapi yang di bawah ini yang harus kita dukung juga. Artinya begini, bahwa gitu. untuk kerukunan antar umat beragama, untuk kerukunan antar umat manusia itu tidak mutlak sekali itu negara. Ya, walaupun secara hukum itu memang negara yang harus mengatur, negara yang mengatur itu sudah negara itu. Tetapi sekarang masyarakat mampu tidak saling menghormati. Contoh, ada yang kadang-kadang menggelitik di saya ya, Mbak masih sering lihat film, film, apa film horor atau apa. Kalau orang yang pakai tiket seperti ini pasti peran negatif. Ya. Nggak langsung ternyata iya ya. Nah ini juga peran seniman, mestinya harus saling menghormati loh. Ya, nanti kalau orang yang itu dukun, jahat itu jahat itu setan itu, pembunuhan karakter, pembunuhan karakter yang tidak langsung itu menyakitkan. Kalau bahasa sekarang itu penistaan itu, ya, penistaan itu, ya. Jadi dukun nanti berbuat yang jelek, kemudian ada satu tokoh penganut ajaran agama gitu dikepret dengan apanya itu terus hancur jadi debu gitu kan. Itu kan menyakitkan itu. Padahal kita itu tidak pernah itu yang namanya dengan Buddha, Kristen, Islam atau yang lainnya lah. Itu kita fine kok.
Enggak. Nah, kalau tadi perlindungan, penjagaan dan sebagainya, sebenarnya sekarang negara itu sudah melindungi. Justru permasalahannya sekarang itu di masyarakat itu sendiri. Nah, itu ya peran-peran masyarakat, peran-peran tokoh masyarakat yang mengaplikasikan ajarannya yang benar dong. Tidak ada ajaran-ajaran itu yang lalu untuk menyalahkan orang lain dan lain sebagainya, menistakan orang lain dan sebagainya, nggak ada itu. Itu urusan pribadi dengan Tuhan. Itu ya, jadi saya berharap sekali bahwa termasuk para pelaku seni film dan lain sebagainya, buanglah yang seperti itu, menyakitkan. Ya, itu mengeluarkan stigma negatif. Ya. Jadi pandangannya orang yang pakai ikat itu Ya. pasti konotasinya jelek, nah ya, negatif, nah itu. Gitu. Karena memang Padahal filosofinya nah itu dalam sekali. tidak hanya sekedar diikatkan di kepala ya, Iya. memang ada. Bahasa Jawa ikat itu mengikat, ya. Mengikat kepala, ikat kepala. Di kepala itu ada pikiran. Kita ikat pikirannya, jangan kemana-mana, jangan nafsu, jangan marah, jangan apa, kita ikat. Kita jaga pikiran yang jelek-jelek, berbuatlah yang baik. Nah, ada segitiga yang di sini. Ah, ya. Ini jadi harus mengerucut kepada perintah Tuhan Yang Maha Esa. Itu ya. Kita harus ingat terus kepada Tuhan. Itu. Nah, jadi diingat-ingat ya buat teman-teman yang sering nonton film horor, Yeah. ada peran dukun pakai ikat. Nah, itu konotasinya ternyata tidak semuanya jelek ya Pak, Tidak. karena memang filosofi dari ikat itu sendiri memang sangat luar biasa ya. Jadi melambangkan kita itu harus berpikir baik, kita harus berpikir kepada Tuhan yang positif-positif ya Pak. Betul. Kemudian pikiran kita tidak boleh memikirkan sesuatu hal yang buruk. Nah, Iya. itu luar biasa. Coba gini, kita ikat ya kepalanya, lihat Mbak cantik itu. Wah, saya nggak boleh porno, pikirannya Nah, itu diikat itu kan salah ya. satunya itu. Nah, ya seperti itu. Jadi sederhana kan? Betul. Nggak bisa katakan apa pesan-pesan moral bangsa kita, leluhur kita itu sederhana, tapi tidak mudah dilakukan. Ya gitu ya. Padahal sudah dipesan, kamu urip itu kudu eling maring Gusti Allah. Ini di sini. Iya. Harus ingat kepada Tuhan. Banyak ini pernik-perniknya ini ada artinya semua, bukan sebagai Betul, ya. ornamen saja. Yang kita lihat sebagai apa ya? Ya, pemanis ya Oh, Pak. bukan. Ternyata ada filosofinya sendiri. Ada filosofinya. Ini Iya. dipakai sama masnya ini artinya apa itu Mas? Ada bercak putih. Oh, kalau ada kita coraknya. jelaskan satu persatu nanti di sini kita jelasin. Betul ya. Kita sampai 2 hari Iya. nanti. Nanti Kalau kita kita- agendakan sesi Oke, lain. Iya. iya. Dua saja, Mas, ingat ya. pada Tuhan, pikirannya yang baik. Oke, jadi segitiga itu melambangkan ingat kepada Tuhan karena segitiga mengerucut ya Pak. Iya. Kemudian diikat ke belakang itu pikirannya memikirkan sesuatu hal yang baik-baik saja. Sederhananya Oke. seperti itu. Sederhananya seperti itu. Masing-masing wilayah itu punya style atau punya gayanya tersendiri gitu. Saya kira Dan penamaannya juga sendiri. Oh. Ada yang kalau di Jawa identiknya ini ikat gitu ya. Kalau di daerah lain ada yang menyebut udeng, ada yang menyebut apa lagi bisa lupa ini. Ada banyak lah sebutan Istilah ya. Ya, karena ini kaitannya kembali lagi kaitannya kan sama kearifan lokal. Iya, iya. Dan gaya atau cara memakainya pun itu juga Berbeda ya. Beraneka-ragam. Beraneka-ragam. Biasanya ya, hanya sekedar ikat kepala ternyata ada filosofi mendalam dan itu saya Iya. bingung. Bingung loh. Kalau ini produk saya sendiri. Oh, Bapak berarti bikin sendiri itu Tapi kan? ada filosofinya. Oh, ada filosofi merah sendiri. putih Melambangkan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia. Luar biasa nih Pak Herman ya. Mungkin ada yang mau pesan silakan bisa langsung saja hubungi Pak Herman ya. Nah ini Pak yang terakhir ini ya untuk menutup obrolan kita ya. Iya. Ini obrolannya sangat berbobot sekali. Saya sampai bingung mau menanyakan apa lagi ya. Nih barangkali masih ada hal yang ingin disampaikan ini untuk menutup obrolan kita ya Pak ke depannya. Kehidupan Bhinneka Tunggal Ika di Indonesia bisa berlangsung baik, aman, tentram, damai, sejahtera, adil dan makmur, merata berdasarkan
Pancasila. Jadi hal-hal apa yang Pak Herman ingin sampaikan kepada masyarakat secara umum? Ya intinya kalau berbicara sekarang itu kita harus mampu menghormati satu sama lain. Itu sudah sangat luar biasa. Jadi tadi kalau sudah disinggung apa kepercayaan apa yang melakukan ya kita hormati. Agama apa yang mereka lakukan kita hormati itu. Bagi kita yang penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa juga secara manusia ya ingin dihormati. Jadi jangan seperti halnya yang baru-baru saja terjadi itu cara penghayat kepercayaan ini memohon doa atau mengekspresikan doa dengan sesaji itu ditendang begitu kan, itu menyakitkan hati. Dia tidak tahu ya bahwa secara singkat sesaji itu adalah permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang non verbal, ya, yang tidak diucapkan. Karena penganut kepercayaan itu ya termasuk agama lain lah, ya Tuhan itu maha tahu, maha segalanya. Jadi pada saat umat atau manusia itu mempersembahkan ini di lereng gunung Semeru, dia menginginkan umpamanya tidak meledak lagi atau meletus lagi, dia menghendaki masyarakatnya menjadi sehat, bisa pulang kembali, dia ekspresikan dalam sebuah sesaji itu. Jadi orang membuat sesaji itu ada niat. Nah, niatnya diekspresikan dengan tumpeng, dengan bunga, dengan dedaunan, dengan buah-buahan. Itu rasa syukur dan permohonan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Itu kan cara kita gitulah. Itu janganlah, kita harus saling menghormati. Jangan karena tidak tahu kemudian ini salah lah, ini tidak benar, ini musyrik lah. Kan tidak tahu, belajar aja tidak pernah. Gitu kan ya. Jangan menganggap bahwa dirinya paling benar, itu jangan. Nah, itulah yang kita inginkan. Mari kita untuk menjaga persatuan bangsa Indonesia harus mampu saling menghormati, saling menghargai. Dari Mas Ahmad, pesan-pesannya apa sih? Selain kita harus saling menghormati satu sama lain, mungkin dari Mas Ahmad? Sederhananya itu bahwa kita harus menyadari akan sebuah perbedaan. Itu yang coba saya terapkan, bahwa saya meyakini saya dengan Anda berbeda, saya dengan Pak Herman berbeda, saya dengan Oke, sekarang kita akan mengundang Paulus selaku owner juga sutradara dari Menolak Hantu Channel kita. Selamat malam Om. Halo, selamat malam. Sehat? Ya, baru sehat. Masih sebagai sutradara juga sekaligus owner dari channel Menolak Hantu. Iya. Malam ini podcast untuk kegiatan apa ini Pak? Sebenarnya. Jadi malam hari ini kita mencoba mengadakan podcast ngobrol bareng dengan Pak Herman selaku Ketua Dewan Nasihat dari MLKI atau Majelis Luhur Kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa Indonesia untuk wilayah Kabupaten Banyumas. Sedangkan materinya adalah tentang bagaimana peran menghayat kepercayaan dalam pembangunan Indonesia Secara aplikasi terhadap pembangunan di Indonesia gitu. Iya, pasti begitu. Oke. Ya, sebenarnya ini sebuah momentum karena saat ini sedang terjadi geliat dinamika tentang hidupnya kembali kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa yang sudah secara legal diakui oleh pemerintah Iya, Indonesia gitu betul, ya. pastinya betul. Iya. Iya. Oke, mungkin gitu Pak Oke. Yus, Om Yus ya. Oke. Terima kasih sekali. Terima kasih. Channel Menolak Hantu. Oke, mari.
terus. Demikian hubungan kita dengan Om Yus selaku owner juga sekaligus sutradara di Melak Hantu Channel. Sampai jumpa, wassalam. Hantu.